Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik Bu. Baik, Bu. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan ya, karena kita masih bertatap maya, jadi masih dalam kondisi pandemi. Jangan lupa memakai masker, lalu menjaga jarak dan istirahat ya. Nah, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, Ketua kelas Imro'atul silakan dipimpin doanya. Teman-teman, kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Terima kasih Imro'atul ya. Nah, Bu Nela mengecek kehadiran kalian dulu ya. Imro'atul hadir. Sulfatul Hadir Ibu. Alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya masuk ya. Nah, anak-anak pernahkah kalian mendengar atau membaca teks deskripsi? Bu. Iya, misalnya jalan-jalan ke Candi Borobudur begitu ya. Nah, pasti presenternya itu menceritakan apa saja yang ada di Candi Borobudur. Namanya teks deskripsi, Nak. Teks deskripsi yang dilisankan begitu ya, dilisankan. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar mengenai menulis teks deskripsi ya. Apa ya manfaat menulis teks deskripsi? Kalian bisa menjadi penulis yang handal begitu ya, menjadi calon-calon penulis yang handal, misalnya penulis novel atau bahkan penulis lagu. Nah, ada kan lagu yang menggambarkan sesuatu atau lagu yang mendeskripsikan sesuatu. Dari Sabang sampai Merauke, jajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku apa? Indonesia. Nah, itu kira-kira mendeskripsikan tentang apa ya lagunya ya? Tanah air Indonesia, Bu. Indonesia, Bu. Iya. Banyak pulau-pulau di Indonesia, Bu. Iya, benar Nur Fitri ya. Menceritakan tentang banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak dengan mempelajari cara menulis teks deskripsi itu, nanti kalian dapat menulis teks deskripsi dengan mudah dan tepat. Nah, oh ya, pembelajaran kemarin kan menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Masih ingat apa saja strukturnya? Ada berapa strukturnya? Identifikasi. Lalu yang kedua apa? Bagian. Deskripsi bagian. Lalu yang ketiga apa? Penutup. Iya, pintar sekali, penutup. Alhamdulillah semuanya sudah ingat. Hari ini nanti tugas kalian adalah membuat teks deskripsi ya. Dan hasilnya nanti harus dikumpulkan ke Bu Nela hari ini juga. Ya, karena membuat teks deskripsi itu sangat mudah sekali. Ya, nah. Ini contoh teks deskripsi yang Bu Nela kirimkan tadi malam. Cermati tabel struktur teks deskripsi berikut. Oke, ini ada 4 paragraf. Yang kita cermati dulu ya, paragraf pertama merupakan paragraf identifikasi. Nah, kita lihat. Coba sebutkan apa saja yang dijelaskan di paragraf identifikasi ini. Yuyun, lalu menjelaskan bagian sekolah, Bu. Iya, Tujuan dari sekolah itu apa?
paragraf kedua termasuk deskripsi bagian. Nah, coba siapa lagi yang ingin menjelaskan ada apa saja sih di paragraf deskripsi bagian itu? Si bagian itu dijelaskan bahwa di sekolah itu ada perpustakaan, ada lab, ada ruang kepala sekolah, ada UKS, dan sebagainya. Jadi Paragraf ketiga ini disebutkan juga deskripsi bagian. Mengapa paragraf ketiga ini disebut? Ada yang mau mencoba? Manfaat sekolah Iya. yaitu mencerdaskan siswa. Di bagian penutup, ada yang mau mencoba lagi? Penutup ini menjelaskan mengenai kesan sekolah, ya. Kesan sekolah itu bagaimana, ya? Sampai di sini kalian bisa memahami? Terima kasih. Ya, Ya, Bu. sama-sama. Anak-anak, kira-kira apa yang harus disiapkan dalam menyusun teks deskripsi? Nah, seperti yang kalian lakukan tadi, paragraf 1 berisi definisi, lalu berisi manfaat, lalu berisi, nah seperti itu. Lalu di paragraf kedua berisi ruang kelas, fasilitas. Nah, kalau kita membuat seperti itu, apa? kerangka, Bu. Kerangka, benar sekali. Membuat kerangka, ya. Membuat kerangka. Oke. Nah, lalu kira-kira bagaimana langkah-langkah menyusun teks deskripsi menurut kalian? Kira-kira apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Nomor 1, kira-kira apa? Objeknya, Bu. Nah, pinter ini harus menentukan objek. Lalu yang kedua apa? Setelah kita menentukan objek, menjelaskan tentang kerangka. Lalu yang ketiga, setelah kita membuat kerangka, apa yang harus dilakukan? Merangkai. Merangkai atau mengembangkan kerangka tersebut. Dan yang selanjutnya setelah mengembangkan lalu dijadikan apa? Paragraf. Iya, pinter, dijadikan beberapa paragraf. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Jadi semua yang kalian jawab tadi itu benar sekali. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Jadi kalian harus menentukan dulu. Misalnya akan menjelaskan tentang orang, menjelaskan tentang tempat, binatang, suasana, makanan, begitu ya, boleh. Lalu setelah menentukan objek, itu kalian harus menentukan rinci-rincinya objek yang dimasukkan di dalam kerangka. Jadi biar jelas nanti, oh paragraf pertama menjelaskan tentang ini, paragraf kedua menjelaskan tentang ini, begitu. Dan yang selanjutnya, setelah membuat kerangka, itu kalian menyusun topik-topik atau objek menjadi pola yang sistematis berdasarkan urutan waktu. Nah, itu maksudnya begini. Misalnya kalian menjelaskan tentang sekolah. Tidak mungkin, Nak, di paragraf kedua itu kalian menjelaskan tentang tempat parkir, iya kan? Tidak mungkin, harus menjelaskan tentang gedung dulu, harus urut kan, menjelaskan tentang gedung dulu, lalu menjelaskan tentang ruang kelasnya, apa yang ada di dalam kelas, lalu menjelaskan tentang halaman, baru yang terakhir menjelaskan tentang tempat parkirnya, begitu. Jadi harus urut, begitu ya. Selanjutnya, benar tadi apa kata Yuyun, mengembangkan topik menjadi teks deskripsi yang padu dan utuh ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Misalnya di kata kunci pada kerangka tersebut ada yang tidak kalian jadikan kalimat begitu ya. Nah, yang kelima adalah kalian harus merevisi teks yang telah kalian buat. Gunanya apa direvisi? Agar kalian mengetahui apa yang kurang, apa yang salah kalimatnya,
karena di menulis teks deskripsi itu ada kebahasaan-kebahasaan yang harus kalian lakukan. Jadi kalian harus merevisi lagi isi teksnya. Jangan sampai yang sudah dijelaskan di kerangka itu tertinggal atau tidak dijadikan kalimat begitu ya. Jadi nanti teks deskripsinya kurang lengkap. Begitu. Nah, anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanya, mungkin nanti kalian saat mengerjakan tugas, mungkin ada yang ditanyakan, boleh ya. Seperti Bu Nela katakan tadi, tugas kalian hari ini adalah menulis teks deskripsi. Nah, sebelum menulis teks deskripsi, tadi Siti Fatimah mengatakan bahwa kita harus membuat yang namanya apa? Kerangka, Bu. Iya, kerangka, benar sekali. Ini adalah iya, benar. Ini adalah cara membuat kerangka seperti ini ya. Jadi nanti tugas kalian adalah yang pertama membuat kerangka. Kalian memilih satu objek saja yang mudah ya, asalkan kalian benar-benar tahu dan mengalaminya atau pernah berkunjung ke sana. Nah, di sini Bu Nela contohkan cara membuat kerangka. Di sini Bu Nela mencontohkan judul ya, Bu Nela membuat judul, lalu yang lainnya nanti kita buat bersama-sama. Misalnya di sini Bu Nela menjelaskan tentang pasar, begitu ya. Nah, kira-kira di paragraf pertama nanti, di paragraf kedua nanti, ya, paragraf pertama nanti menjelaskan tentang apanya pasar, Nak? Pengertian. Boleh, definisi begitu ya. Nah, definisi pasar. Lalu paragraf kedua menjelaskan tentang apa? Bagian-bagian pasar. Iya, contohnya apa? Ada tempat orang jual sayur, Iya, tempat. Ada tempat parkir. Iya, pinter. Lalu yang selanjutnya kira-kira yang dijelaskan apa lagi? Manfaat pasar, Bu. Iya, boleh. Manfaat ya. Lalu yang terakhir apa kira-kira? Pasar ya, bagaimana kesannya, kesan pengunjung yang dari pasar tersebut. Nah, definisi berarti arti pasar ya. Arti pasar. Selain arti pasar, kita juga bisa menjelaskan tentang lokasi. Iya, lokasi juga bisa dijelaskan lokasinya di mana, begitu. Kalau tempat ini misalnya ada tempat apa? Ada toko, misalnya ada toko baju, lalu ada toko sayur misalnya, begitu ya. Tempat parkir juga, Bu. Oh ya, bisa Pasar ada. juga. Iya, pinter. Nanti dijelaskan tempat parkirnya bagaimana, rame atau tidak. Bisa juga dijelaskan halaman, begitu ya, halamannya luas atau tidak, begitu ya. Harus ada kata sifat ya, Nak ya, jangan lupa. Lalu manfaatnya, manfaat dari pasar, begitu ya. Nanti dijelaskan manfaatnya apa. Nah, ini misalnya kesan dari siapa? Pembeli. Iya, pengunjung atau pembeli. Nah, jadi ini Bu Nela sudah contohkan dan kita sudah membuat bersama-sama mengenai kerangka. Di sini judul yang Bu Nela contohkan adalah menjelaskan tentang pasar. Nah, sekarang waktunya kalian yang membuat. Nah, kalian pilih satu objek saja yang mudah ya, asalkan kalian benar-benar tahu atau benar-benar mengalaminya. Ini tidak harus tempat ya, bisa makanan, bisa orang, atau bisa hewan. Misalnya kalian punya hewan peliharaan, nah itu kalian jelaskan, kalian deskripsikan, begitu bisa. Jadi pilih objek yang ada di sekitar kalian saja, tidak usah jauh-jauh, atau jangan sampai kalian menjelaskan tentang misalnya pantai Balai Kambang yang ada di Malang, tapi kalian tidak pernah ke sana begitu, tidak pernah mengunjunginya. Jadi
nanti otomatis kalian akan kesulitan bagaimana cara menjelaskannya. Jadi kalian memilih satu objek yang ada di sekitar kalian saja begitu ya. Bu Nela beri waktu 5 menit begitu ya. Bu Nela beri waktu 5 menit untuk mengerjakan kerangka ini ya. Dimulai dari sekarang kalian kerjakan di buku tulis ya anak-anak ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas semangat belajar kalian dan kedisiplinan kalian dalam mengikuti pembelajaran ya. Bu Nela akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.